Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pinter aku. Oh iya, pinter. Hari ini Iin pinter, sudah ikut jawab salam ya anak-anak ya. Iin hari ini mau ikut Kak Ani lagi? Iyalah, tapi aku ikut di depan aja ya. Oh, ikut di depan aja, oke. Nah, anak-anak ketemu lagi dengan Kak Ani dan Iin. Nah, alhamdulillah. Hari ini puasa keberapa? Keberapa? Aku tahu aku. Berapa? Itu loh. Dihitung sih ya. Dihitung sih ya berapa? Kayaknya kalau nggak salah itu 12. Oh iya benar. Hari ini sudah 12 hari puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya lancar anak-anak di rumah? Teman-teman pasti pinter. Kayak Iin. Oh kayak Iin. Memang Iin pinter. Iyalah aku puasa terus. Masa? Aku tuh kan cuma makan angin. Oh cuma makan angin ya. Iin cuma makan angin ya. Kan aku nggak bisa makan makanan. Oh iya benar, Iin nggak bisa makan makanan. Iin cuma bisa makan angin. Tanya dulu, siapa yang sudah mandi? Iin udah mandi belum? Udah belum ya? Udah belum ya? Anak-anak sudah mandi? Siapa yang sudah mandi? Kak Ani ya. Iin. Oh, memangnya Iin mandi? Mandi lah. Mosok? Mandi. Nah, aku wangi ya. Oh wangi. Mandinya pakai apa? Deterjen. Oh pakai deterjen, bener-bener. Iin mandinya pakai deterjen karena Iin boneka. Kalau Kak Ani mandinya pakai sabun wangi, jadi wangi. Tapi Iin juga wangi kok ya. Oh iya wangi. Iya lah wangi. Oh bener, Iin mandinya kan pakai deterjen karena Iin boneka. Oh bener. Siapa yang sudah mandi? Aku bener. Sudah mandi semuanya, sudah duduk rapi, siap mendengarkan kisah. Siap mendengarkan kisah. Kemarin sudah ketemu Kak Ani mendengarkan kisah tentang Nabi siapa? Aku tahu yang ada di surat An-Naml kemarin. Bener Iin, surat yang apa judulnya An-Naml itu bahasa Indonesianya apa? Surat. Oh bener. Kemarin sudah bercerita tentang Nabi Sulaiman yang ada dalam surat An-Naml. Benar, An-Naml. Hari ini Kak Ani masih mau bercerita lagi, mau berkisah lagi. Mau mendengarkan kisah Kak Ani hari ini? Oke, mau mendengarkan kisah Kak Ani hari ini akan bercerita langsung, bukan satu nabi tapi dua nabi. Banyak? Iya, dua nabi. Kok banyak? Karena apa ya? Memang karena jatahnya dua nabi. Banyak sih, harusnya satu aja. Tapi jatahnya dua nabi. Siapa? Ada bapak angkat dan anak angkatnya. Aku tahu, yang suka sembunyi tuh tak? Oh, yang suka sembunyi. Memangnya suka sembunyi? Iya, aku tahu namanya hampir sama. Oh, namanya hampir sama. Siapa itu? Nabi Ilyas. Oh, Nabi Ilyas. Benar, pintar. Satunya? Nabi Ilyas. Benar. Hari ini Kak Ani akan bercerita tentang Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Iin hafal nggak 25 nabi? Hafal lah. Masa nggak hafal? Siapa aja? Banyak. Pakai nyanyi yuk. Kalau sama Iin nyanyi terus, tapi yang nyanyi Kak Ani aja ya. Iin aja. Oh Iin aja. Kak Ani aja biar jelas. Iin juga bisa. Iin juga bisa, nanti lanjutkan aja. Kita nyanyi dulu 25 Nabi dan Rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Akhiru khotimul
Muhammad al-Mustafa. Nah, ada 25 nabi dan rasul. Aku hafal, kok kalian yang nyanyi? Oh, Iin mau nyanyi? Iya. Oh, oke. Iin mau nyanyi, Iin dulu dengerin ya. Iin mau nyanyi 25 nabi dan rasul. Oke, 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Pinterin. Anak-anak di rumah hafal nggak? Teman-teman di rumah hafal nggak? Bareng-bareng sekali lagi ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Ada berapa nabi? 25 yang harus diyakini. Benar, ada 25 nabi. Percaya pada nabi itu termasuk rukun apa? Aku tahu. Apa itu? Rukun Islam bukan? Bukan. Oh, bukan. Ya Allah, jangan teriak, Kak Ani kaget. Rukun apa? Rukun iman. Benar, percaya pada nabi termasuk rukun iman. Rukun iman yang pertama percaya kepada Allah. Benar. Rukun iman yang kedua percaya kepada malaikat. Rukun iman yang ketiga percaya pada kita. Wah, pinterin. Anak-anak tahu nggak rukun iman yang keempat apa? Ya, itu tadi. Oh, itu tadi. Apa? Rukun iman yang keempat percaya kepada Nabi Allah. Nabi Allah. Yang kelima apa? Percaya pada hari kiamat. Oh, percaya pada hari kiamat. Terakhir, qada dan qadar. Hari ini mendengarkan kisah Nabi karena anak-anak pasti percaya akan Nabi. Kemarin sudah Kak Ani sampaikan kisah-kisah tentang Nabi ada dalam Al-Quran. Diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Hari ini Kak Ani akan bercerita tentang Nabi Ilyas dan Ilyasa. Letaknya berbeda dalam Al-Quran. Iin tahu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Kalau ceritanya Nabi Ilyas ada dalam Quran surat As-Saffat. Ada As-Saffat. 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 Kalau cerita tentang Nabi Ilyasa, diceritakan Allah, Nabi Ilyasa itu termasuk orang-orang yang paling baik. Ada dalam surat As-Saff. Nggak pakai at belakangnya. As-Saff. Barisan. Benerin tahu. As-Saff artinya barisan. Orang Islam harus ada dalam barisan yang rapi, harus kuat, harus rapi. Orang Islam berada dalam barisan As-Saff. As-Saff rapi. Kok rapi As-Saff? Barisan. As-Saff barisan. Kak Ani akan bercerita tentang Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Ikut cerita? Enggak, aku dengerin sama teman-teman. Oke, dengerinnya? Duduk manis. Oke, duduk manis. Anak-anak di rumah juga duduk manis mendengarkan ya. Kak Ani akan bercerita tentang Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa alaihimussalam. Oke, Iin duduk dulu. Mendengarkan? Siap. Oke, siap. Iin duduk rapi mendengarkan. Anak-anak juga duduk rapi mendengarkan. Iin duduk dulu ya. Iin mau duduk dulu. Nah, seperti Kak Ani sampaikan, kisah Nabi Ilyas ini diabadikan dalam surat As-Saffat ayat 123 sampai 132. Nah, Nabi Ilyas ini hidup bersama kaum Bani Israel. Mereka hidup
di kota namanya Ba'laba. Siapa tahu kenapa kotanya dikasih nama Ba'laba? Ba'laba. Ba'laba itu asal katanya dari Baal. Kenapa kok Baal? Karena orang-orang Bani Israel yang ada di kota Ba'laba itu menyembah berhala yang namanya Baal. Kok nyembah berhala padahal Bani Israel? Iya, Bani Israel itu ngeyel. Kaumnya yang bersama Nabi Ilyas ini menyembah Baal. Nabi Ilyas diutus Allah untuk mengajak orang-orang Ba'laba menyembah Allah. Nabi Ilyas bertanya kepada kaum Ba'laba. Ada dalam Al-Quran. Mengapa kalian tidak bertakwa? Mengapa kalian menyembah Baal dan meninggalkan sebaik-baik pencipta? Allah Tuhanmu, Tuhan bapak-bapakmu. Begitu Nabi Ilyas mengingatkan kaumnya. Ada dalam surat As-Saffat ayat 124 sampai 126. Tapi kaumnya nggak terima. Ilyas, aku itu nyembah Baal karena bapakku juga nyembah Baal. Kau berdusta, ngaku-ngaku Tuhannya Allah, enak aja. Tapi Nabi Ilyas tetap mengajak orang-orang menyembah Allah tanpa kenallah. Selalu diajak orang-orang, ayo menyembah Allah. Allah itu Tuhanmu, jangan nyembah berhala Baal. Masa malah meninggalkan sebaik-baik pencipta? Akhirnya orang-orang itu jengkel. Wah, kelakuannya Ilyas itu sungguh keterlaluan. Kita harus bertindak. Bener-bener. Laporkan sama Raja Ahab aja. Biar nanti Ilyas dihukum. Karena Ilyas sudah ngejek Tuhan kita loh. Ya, laporkan aja ke Raja Ahab. Akhirnya orang-orang Ba'laba itu mendatangi Raja Ahab untuk melaporkan Nabi Ilyas. Mereka jengkel, nggak suka karena keyakinannya diusik. Kemudian mendatangi Raja Ahab. Semua orang tahu Raja Ahab itu terkenal sekali bengis. Dia sewenang-wenang, orangnya keras. Sampai di depan sang raja ada yang lapor. Raja, aku mau lapor Raja. Itu loh, Ilyas itu sudah sangat keterlaluan. Dia mengejek Tuhan kita. Tuhan Baal itu diejek, tahu nggak Raja Ahab? Harusnya itu kayaknya itu Ilyas itu dihukum aja Raja Ahab. Wah, berani-beraninya Ilyas mengejek Tuhan kita. Tuhanku, Tuhan nenek moyangku. Pasukan, tangkap Ilyas, masukkan ke dalam penjara supaya dia tidak bisa mengajak orang-orang menyembah Tuhannya. Besok akan kuberikan hukuman yang paling keras untuk Ilyas. Raja Ahab berteriak menanggapi laporan para rakyatnya. Akhirnya Raja Ahab mengerahkan semua pasukan untuk mencari Ilyas. Nabi Ilyas oleh Allah diperintahkan untuk bersembunyi. Nabi Ilyas bersembunyi di rumah-rumah kosong, di gua-gua, supaya selamat dari kekejaman Raja Ahab. Orang-orang mencari semuanya. Tapi meskipun Nabi Ilyas bersembunyi, Nabi Ilyas tetap berusaha untuk mengajak orang-orang Ba'laba untuk menyembah Allah ketika tidak ada pasukan Raja Ahab yang sedang mencarinya di daerah yang tempatnya Nabi Ilyas bersembunyi. Tapi orang-orang
jengkel karena kok Ilyas tidak ketemu-ketemu. Harus dicari. Orang-orang pun akhirnya ikut mencari. Ketika mencari, mereka menemui sebuah gua, tapi guanya sudah kosong. Lihat. Kok di dalam gua ada makanan? Kok bisa ya ada makanan ya? Padahal kita kan lagi kelaparan ya. Ini kan kering semuanya, nggak ada makanan. Dari mana ya makanannya ini? Oh, bener. Sawahku, ladangku itu kering, nggak ada airnya. Nggak ada hasilnya. Bener. Lihat itu. Kambingku, untaku, kurus-kurus karena nggak ada rumput. Kering semuanya. Susunya juga nggak keluar. Kok bisa ada makanan di sini? Dari mana ya makanan-makanan ini tuh? Mungkin nggak? Ini tempat sembunyi. Yang sembunyi cuma Ilyas. Mungkin nggak ya? Ini tuh makanannya Ilyas. Hah? Makanannya Ilyas? Oh. Lah yang sembunyi kan Ilyas. Lah terus Ilyas itu dapat makanan dari mana? Uang dia aja sembunyi-sembunyi kok. Kita kan nggak ada yang ngasih makan buat Ilyas. Mungkin nggak ya? Makanannya Ilyas itu dari tuannya Ilyas. Berarti tuannya Ilyas itu beneran ada apa ya? Masa tuannya Ilyas bisa kasih makan? Wah, aku mau deh percaya sama tuannya Ilyas. Kalau ternyata tuannya Ilyas tuh bisa ngasih makan. Cari dulu Ilyasnya. Tapi setiap mencari, ada rumah kosong. Bener, ada makanan. Oh, itu berarti Ilyas dari sini tuh. Habis sembunyi di sini nih, ketorono makanan. Orang-orang nggak tahu. Tidak ada yang tahu. Ternyata makanan yang ada adalah kiriman dari Allah lewat seekor burung. Seekor burung yang diperintahkan setiap pagi oleh Allah memberikan makanan kepada Nabi Ilyas alaihissalam. Setiap tempat Nabi Ilyas kunjungi, maka burung itu datang untuk membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Suatu saat, Nabi Ilyas berpindah tempat, menemui rumah yang sepertinya kosong. Rumahnya seperti tidak terawat. Sepertinya harus masuk ke situ Nabi Ilyas supaya bisa menghindar dari kejaran Raja Ahab. Sebelum masuk, Nabi Ilyas mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Tidak seperti biasa. Biasanya kan rumah kosong mengucapkan salam nggak ada yang jawab. Ternyata ketika mengetuk rumah ini ada yang jawab. Waalaikumsalam. Nabi Ilyas kaget. Kok ternyata ada yang jawab, seorang perempuan. Perempuan itu melihat, loh, kok ada yang masuk rumahku? Bapak, Tuan, siapa ya? Kok datang ke rumahku? Tuan siapa ya? Nabi Ilyas menjawab bahwa beliau adalah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas datang karena dikira rumahnya kosong, tidak berpenghuni, karena sepi dan kelihatan seperti tidak terawat. Mendengar bahwa yang datang adalah Nabi Ilyas, perempuan tadi matanya langsung berbinar-binar. Masya Allah, Nabi Ilyas, wahai Nabi Allah, sudah lama kami menunggu untuk bisa bertemu denganmu, wahai Nabi Allah. Kami sudah lama menunggu untuk bisa bertemu denganmu. Tapi Nabi Ilyas, kami tidak bisa ikut mencarimu karena aku tidak bisa pergi kemana-mana. Anak laki-lakiku satu-satunya sakit
Dia tidak bisa bangun dari tempat tidur, wahai Nabi Allah. Nabi Allah, Nabi Ilyas, anakku sangat ingin sekali untuk menuntut ilmu denganmu. Lalu Nabi Ilyas langsung memohon kepada Allah, mendoakan supaya anak laki-laki itu diberi kesembuhan oleh Allah. Nabi Ilyas kemudian mengelus seluruh badannya. Setelah dielus badannya, anak laki-laki itu langsung sembuh. Si ibu senang sekali. Terima kasih Nabi Ilyas, kau telah menyembuhkan anakku. Nabi Ilyas, tolong izinkan anakku untuk mengikutimu, untuk berguru kepadamu. Kemudian akhirnya Nabi Ilyas mengizinkan putra dari sang ibu untuk ikut. Nah, siapa yang tahu putra yang dibawa oleh Nabi Ilyas tadi? Anak putra si ibu tadi siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu namanya siapa? Nah, ternyata anak laki-laki itu yang tadinya sakit kemudian disembuhkan Nabi Ilyas adalah Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa selalu mengikuti Nabi Ilyas kemanapun Nabi Ilyas pergi. Kemanapun Nabi Ilyas mengajak orang-orang untuk menyembah Allah. Suatu saat orang-orang Ba'laba sudah sangat letih, sudah sangat lelah, sudah sangat susah karena kekeringan tidak kunjung usai. Mereka sulit mencari makanan, sulit sekali untuk mendapatkan makanan. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Ilyas. Mereka bertemu, memohon-mohon kepada Nabi Ilyas. Nabi Ilyas, aku berjanji aku akan menyembah Tuhanmu asalkan kau mau mendoakan kami supaya kekeringan ini segera berakhir. Aku sungguh sangat susah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas pun akhirnya mau mendoakan orang-orang Ba'laba, didoakan oleh Nabi Ilyas. Tapi ternyata orang-orang Ba'laba, Bani Israel itu suka ingkar janji. Setelah didoakan, setelah kembali lagi tidak ada kekeringan, bisa mendapatkan makanan, mereka lupa, ingkar akan janjinya. Mereka tidak lagi menyembah Allah tapi menyembah Baal. Oleh Allah, Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa diperintahkan untuk pergi dari kampung itu, dari kota itu. Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa pun pergi. Setelah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa pergi, akhirnya Allah menimpakan lagi bencana untuk orang-orang Ba'laba. Kekeringan kembali terjadi sampai akhirnya mereka binasa dalam keadaan kafir. Nah, ternyata itu yang terjadi. Allah akhirnya menghukum orang-orang Ba'laba yang ingkar janji sampai mereka semua binasa. Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa selamat karena sudah pergi dari kota itu. Nah, anak-anak, demikian cerita tentang Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa alaihimussalam. Demikian cerita dari Kak Ani. Ini terakhir ketemu sama Kak Ani untuk bulan Ramadan tahun ini. Sudah 12 hari anak-anak, teman-teman puasa. Semoga ke depan sampai hari terakhir Ramadan, anak-anak, teman-teman semua bisa menjalankan puasa dengan lancar. Puasanya sukses semuanya. Amin. Jangan sampai bolong ya puasanya ya. Nah, puasanya harus full kecuali yang sedang sakit atau yang sedang berhalangan. Kak Ani doakan semoga teman-teman bisa lancar puasanya. Kak Ani juga minta didoakan semoga Kak Ani juga lancar. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, Kak Ani minta maaf. Ada salah-salah kata ketika Kak Ani menyampaikan kisah. Kak Ani mohon maaf setulus-tulusnya. Dimaafkan ya? Dimaafkan ya anak-anak? Dimaafkan? Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Nah,
Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada Kak Ani. Semoga kita bisa berjumpa lagi di Ramadan tahun berikutnya. Amin ya robbal alamin. Jika ada sumur di ladang, nggak boleh numpang mandi. Seru. Mandi kok di ladang, mandi di kamar mandi. Jika ada umur yang panjang, semoga bisa bertemu kembali. Amin, insya Allah. Terima kasih semuanya. Kak Ani tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV mensyiarkan kebaikan